Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Tafakur? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita sudah sampai di majelis yang ketiga, yaitu membahas tentang hukum puasa Ramadan, hukmu siyami Ramadan, hukum berpuasa di bulan Ramadan. Al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin menghadirkan satu hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya itu? Yaitu Ibnu Umar dan abuhu Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, dan ayahnya Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas lima hal, 5 pilar. Bunya asal katanya bana yabni, kemudian dimajhulkan, dipasifkan menjadi bunya. Seperti halnya kataba yaktubu yang artinya menulis, kemudian dimajhulkan, dipasifkan menjadi kutiba. Kutiba alaikumus siyam, telah dituliskan atas kalian puasa. Bunyal Islamu, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 dasar, 5 pilar. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, dibaca kasrah syahadati karena sebelumnya ada harful jar ala. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan haji. Wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Al-muallif rahimahullah menghadirkan satu hadis yang sahih ini, bahwasanya 5 hal inilah yang disimpulkan oleh para ulama, disepakati menjadi arkanul Islam, rukun Islam yang 5, yang merupakan tiang pokok ajaran Islam. Apabila salah satu dari yang 5 ini hilang, maka keislaman seseorang tidak sah atau batal. Seandainya seseorang dia tidak meyakini bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban seorang muslim, maka keislamannya batal, karena ini adalah pilar atau tiang pokok-pokok dari ajaran Islam. Seandainya salah satu tiang ini roboh, maka keislamannya dia akan roboh pula. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan penjelasannya, ajma'al muslimuna ala fardiyati saumi Ramadan. Kaum muslimin sepakat, ajma'a sepakat, ala fardiyati saumi Ramadan, atas fardunya puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurati min dinil Islam. Jadi keterangannya ijma'an, ijma' itu secara ijma', kesepakatan, seluruh kaum muslimin, seluruh ulama sepakat, qat'iyyan, berdasarkan dalil-dalil yang qat'i. Qat'i itu dalilnya adalah mutlak, tidak ada penafsiran interpretasi lain,
Orang yang memahami bahasa Arab, ya, ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, memahami bahwasanya dalil ini adalah mutlak, qat'i, tidak ada penafsiran lain, ya. Para ulama sepakat bahwasanya berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya puasa itu hukumnya fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin ma'luman bid-darurati min dinil Islam, yang diketahui secara darurat. Ya, artinya setiap muslim harus mengetahui, baik muslim yang alim maupun yang awam, semua harus memahami bahwasanya puasa itu adalah bagian dari kewajiban dalam agama Islam yang tidak boleh dibantah. Ya, kemudian melanjutkan, faman angkaro, siapa yang mengingkari, angkaro yungkiru ingkaron, itu bahasa Arab. Barang siapa yang mengingkari, bahasa Indonesia juga mengingkari, angkaro wujubahu, ya, atas wajibnya, diwajibkannya puasa dalam ajaran Islam, faqad kafaro, maka dia telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi seseorang yang dia mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan, maka dia dihukumi kafir. Berbeda seseorang muslim yang dia tidak menunaikan puasa, misalnya kadang-kadang buka, kadang-kadang ya puasa bolong-bolong, orang bilang puasanya kayak gendang, ya. Jadi pembuka dan penutupnya saja tengahnya bolong, ada juga yang begitu umat Islam. Tapi kalau ada orang yang muslim yang demikian, dia tetap meyakini bahwasanya puasa itu merupakan kewajiban, ya, maka dia bukan termasuk orang yang mengingkari dan dia tidak dihukumi kafir. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang mengingkari di sini adalah dia secara keyakinan, ya, sepenuh hati, sepenuh keyakinannya bahwasanya puasa itu bukan dari ajaran Islam, ya. Kalau ada orang yang demikian, maka para ulama sepakat kalau dia itu adalah telah kafir, ya, telah keluar dari ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Fal yustatabu, maka dia harus dimintai taubat. Taubat dari apa? Taubat dari keyakinannya itu, persepsinya itu, pemikirannya yang sesat itu. Karena puasa adalah hukumnya wajib dan disepakati oleh seluruh ulama. Fa in taba, jika dia taubat, ya, wa aqarra biwujubihi, dan dia, ya, mengakui atas wajibnya puasa, wa illa qutila kafiran, jika tidak maka dia dihukum, ya, oleh seorang hakim Islam, oleh pemerintah Islam untuk dibunuh karena dia telah murtad dan kafir, kafiran murtad dan anil Islam, tentang Islam. Masya Allah. Jadi hukumannya ternyata keras, ya, tegas dalam Islam. Kenapa? Karena ini adalah kejahatan, ya, akidah namanya, ya, akidah. Kenapa? Karena dia punya persepsi dan nanti akan menyebarkan persepsi yang sesat ini kepada kaum muslimin, makanya ditegaskan, ya. Jadi hukumannya tegas, ya. Masya Allah, karena dia sudah murtad dari Islam. La yughassalu wa la yukaffanu, dia tidak dimandikan, ya. Masya Allah, begitu kerasnya. Dia tidak dimandikan secara Islam, wala yukaffan, dan juga tidak dikafani secara Islam, wala yusalla alaih, dan juga tidak disolatkan secara Islam. Masya Allah, hanya dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Wala yud'a lahu birrahmati, dan juga tidak didoakan, ya, dengan rahmat, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau seorang muslim meninggal, ya, kita sesama muslim berkewajiban untuk mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wala yudfanu fi maqabiril muslimin. Masya Allah. Dan dia tidak dikuburkan di makam kaum muslimin, di komplek makam kaum muslimin. Wa innama yuhfaru, ya, lahu ba'idan fi makanin yudfan, ya, tetapi dia dikuburkan,
ya digalikan, yuhfaru itu dikuburkan. Baginya ba'idan jauh, fi makanin di suatu tempat, yudfanu li alla yu'dhin nas, ya, agar tidak mengganggu orang-orang, Masya Allah, ya, bi raihatihi, ya, karena baunya, maksudnya karena keyakinannya yang sesat ini ya bisa menular walaupun dia sudah meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yata'adza ahluhu, dan juga keluarga yang ditinggalkan ya tidak merasa risih atau terpojok misalnya di musyahadati, karena dia menyaksikan itu. Masya Allah. Jadi ternyata hanya gara-gara dia mengingkari wajibnya puasa, ya dia dihukumi telah keluar dari Islam, telah kafir, na'udzubillahi min dzalik, dan dia dikuburkan di makam kaum muslimin, ya, tidak diurus dengan cara-cara yang Islam, tidak dikafani, tidak dimandikan pertama kali, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan juga tidak didoakan ya oleh kaum muslimin, dan terakhir dia dikuburkan di komplek, ya, bukan komplek makam kaum muslimin. Begitu keras ya Islam menyikapi tentang prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, ya. Faradha siyama Ramadan, ya, fi sanati ats-tsaniyah, ya, atau furido siyamu Ramadan, puasa Ramadan ini difardukan, diwajibkan, ya, pada tahun kedua Hijriyah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa tis'a sinin, selama 9 tahun. Selama 9 tahun sejak ya puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat melaksanakannya selama 9 tahun. Ya. Bagaimana kita memastikan masuknya bulan puasa, ya. Makanya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memastikan ya ada perbedaan antara bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban, dengan bulan Ramadan sebelum masuknya, kita dilarang untuk puasa, ya, puasa sunnah, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumain, ya, hendaknya sekali-kali jangan salah seorang di antara kalian itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari ataupun 2 hari puasa sunnah pada bulan Sya'ban, illa an yakuna rajulun, kecuali seseorang kana yasumu saumahu, yaitu berpuasa, ya, puasa sunnah, sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kemis misalnya, atau puasa Daud, fal yasum dzalikal yaum, maka dia diperbolehkan untuk puasa. Jika tidak memiliki kebiasaan itu, maka dilarang puasa untuk memastikan ya bahwasanya bulan Ramadan hari berikutnya, ya. Bagaimana menentukan bulan Ramadan, ya? Tentunya yang sudah berjalan, yang sudah kita ketahui, ada 2 cara kita menentukan awal bulan Ramadan, ya. Yang pertama dengan melihat hilal, seperti halnya perintah redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita diperintahkan untuk melihat hilal pada bulan Ramadan, ya, seperti halnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 185, ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian menyaksikan, maksudnya hadir, tidak dalam keadaan safar pada waktu itu, falyasum, maka dia wajib berpuasa. Ini perintah falyasum, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza ra'aitumul hilala fasumu, jika kalian melihat hilal maka puasalah kalian, mulailah kalian puasa Ramadan. Ya, tentunya tidak harus kita melihat semua hilal, ya, tidak harus kita semua melihat hilal, cukup dengan perwakilan. Jadi jika ada seseorang muslim yang dia sudah balik, dia berakal, ya, dapat dipercaya, ya, maka dia bisa dijadikan saksi, ya, saksi agar umat Islam berpuasa, dan dengan kesaksian
seorang muslim ini, maka kaum muslimin wajib berpuasa. Ya. Ada sebuah hadis kisah ya dari Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. Ya, orang Arab Badui itu biasanya mereka lebih cepat melihat karena berada di daerah padang pasir, hidupnya nomaden gitu kan ya. Datang kepada Rasulullah SAW faqala dan mengatakan, inni ra'aitul hilala. Saya sudah melihat hilal wahai Rasul. Yakni Ramadan, maksudnya adalah hilal Ramadan. Faqala atasyhadu an la ilaha illallah. Nabi SAW memastikan apakah seorang Arab Badui ini dia seorang muslim. Apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Orang Arab Badui ini menjawab ya. Faqala ya Bilal adzin fin nasi falyasumu ghadan. Kalau begitu wahai Bilal, ya sampaikan, iklankan, umumkan ya di antara kaum muslimin agar besok berpuasa. Ya. Jadi yang pertama caranya adalah dengan melihat hilal cukup dengan salah satu ya kaum muslimin atau perwakilan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada timnya ya, tim dari MUI, tim dari Departemen Agama yang ditugaskan untuk melihat hilal atau ru'yatul hilal. Ru'yah itu melihat. Ya. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal. Waftiru li ru'yati, dan bukalah kalian ya pada Idul Fitri ya selesai bulan Ramadan karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghummiya 'alaikum syahra fa'addu 30 yauman. Dan jika terhalang oleh awan tidak terlihat hilal, maka sempurnakanlah puasa kalian menjadi 30. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan hisab. Hisab itu adalah perhitungan ya, perhitungan peredaran matahari dan bulan ya. Berdasarkan hisab ini atau perhitungan tanggal ilmu falak ya, kita menentukan awal bulan Ramadan. Saat ini alhamdulillah ilmu falak sudah berkembang lebih akurat bahkan, sehingga menurut sebagian mazhab diperbolehkan untuk menentukan awal Ramadan dengan perhitungan hisab ini. Nah, misalnya kalau di masyarakat kita, ya masyarakat Muhammadiyah, Jamiah Muhammadiyah itu berpatokan pada hisab, sementara Jamiah Nahdlatul Ulama berpatokan pada hadis Nabi SAW dengan ru'yah, dengan melihat. Dua-duanya diperbolehkan karena hakikatnya kita hisab itu sebenarnya adalah kita melihat hilal, hanya saja caranya dengan menghitung secara matematis dan detail ya. Bahkan derajatnya ya, derajat minus derajat itu pun sudah akurat sekarang ya. Hakikatnya hisab itu juga merupakan ru'yat, sumu li ru'yati, hanya saja tidak melihat secara langsung tetapi dengan hitung-hitungan ya, melihat hilalnya secara dihitung-hitungan ya, menggunakan perhitungan awal dan akhir bulan secara matematis ya, dan itu sangat akurat ya. Perintah Nabi SAW untuk melihat hilal sumu li ru'yatihi ya, bahwa syariat Islam itu sesuai dengan zaman. Hikmahnya syariat Islam ini sesuai dengan zaman ya, kapanpun dan dimanapun. Artinya ketika masyarakat ya, pada zaman turunnya Islam ini kan masih sederhana, semuanya masih sederhana ya. Banyak orang-orang Arab Badui yang mereka sangat sederhana, makanya perintahnya sangat sederhana ya. Jadi seandainya pun ada masyarakat sekarang yang masih primitif misalnya ya, mereka tidak ada alasan ya saya tidak bisa hitung-hitungan hisab ya, karena mereka bisa melihat langsung, melihat hilal ya. Apalagi sekarang ya sudah banyak informasi ya, begitu cepat informasi, bahkan informasi-informasi sudah berada di genggaman kita ya. Apalagi sekarang ini zaman sudah modern ya, sudah zaman globalisasi, tentunya semuanya sangat mudah. Jadi antara hisab dan ru'yat ini tidak bertentangan ya, keduanya diperbolehkan ya. Mudah-mudahan ya puasa kita semakin berkah dan bertambah ya dengan bertambahnya ilmu dan amal kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wal afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.